Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Upaya menekan laju penularan virus corona terus dilakukan Gubernur bersama jajaran TNI dan Polri. Selain melakukan operasi justisi untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam menggunakan masker di tempat kerumunan seperti pasar dan pengguna jalan, gerakan pendisiplinan juga dilakukan di kampung-kampung dengan melibatkan semua unsur aparat kecamatan dan kelurahan. Berikut informasinya. Inilah data pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur pada 14 Oktober 2020. Terjadi penambahan pasien positif baru sebanyak 210 orang. Namun pasien yang sembuh juga cukup besar, mencapai 271 orang. Sementara yang meninggal dunia pada hari yang sama ada 5 orang. Pergerakan angka pasien positif itu tergolong sangat cepat. Namun menurut Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim Isranur, sudah mulai terjadi pelandaian baik dari jumlah positif baru maupun yang meninggal dunia. Bagus, jadi sekarang angka ini 2-3 hari terakhir sudah menurun. Jadi karena gara-gara kalian itu juga. Kalau kalian ini kurang nyampaikan informasi, masyarakatnya banyak nggak tahu kan, gimana menjaga jarak, gimana menjaga kebersihan, gimana memakai masker, dari yang ngumpul-ngumpul. Konsentrasi menekan penularan virus melibatkan unsur TNI dan Polda. Menurut Pangdam 6 Mulawarman, Majen TNI Heri Wiranto harus dibarengi dengan usaha semua pihak. Itu sebabnya dalam beberapa hari terakhir dilakukan koordinasi antara pemerintah, TNI, dan Polri untuk menetapkan strategi penanganan virus corona yang penyebarannya menimbulkan keresahan masyarakat. Tadi Pak Gubernur sudah menjabarkan semuanya. Hari ini kita memang maraton. Pagi hari kita melaksanakan kegiatan dalam rangka melanjutkan aksi ini sebenarnya. Jadi aksi-aksi sebelumnya dijalankan. Kita melanjutkan aksi setelah rapat Forkompinda, kita mengevaluasi tentang perkembangan COVID-19 di wilayah Kalimantan Timur. Selanjutnya sekarang kita mengambil langkah-langkah. Hari-hari kemarin lakukan kegiatan patroli, mengajak masyarakat, justisi dengan Polri. Dan ini semua adalah kerja kita bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, dan seluruh unsur komponen masyarakat. Nah, oleh karenanya untuk memasifkan kegiatan, hari ini kita lanjutkan juga kegiatan berupa melanjutkan strategi dalam rangka penanggulangan COVID. Yang pertama, kita berupaya untuk mengajak masyarakat merubah perilaku, ini yang pertama. Dan yang kedua, tadi Pak Gubernur juga sampaikan, menurunkan angka positif COVID. Karena beberapa hari ini terjadi penurunan yang cukup lumayan. Di Kalimantan Timur, kumulatif jumlah warga terinfeksi virus mencapai 11.047 orang, dengan tingkat kesembuhan sebanyak 7.926 orang. Jumlah pasien positif meninggal dunia 424 orang dan saat ini yang masih dalam perawatan isolasi mencapai 2.697 pasien. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Gubernur Kalimantan Timur Isranur menanggapi aksi demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh Kalimantan Timur terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam Omnibus Law selama sepekan terakhir. Demonstrasi itu menurutnya bagus sebagai kontribusi bagi pembangunan. Berikut informasinya. Setelah sepekan masyarakat Kalimantan Timur disuguhkan aksi unjuk rasa berbagai komponen masyarakat yang menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law oleh DPR RI. Situasi kembali terkendali dan berjalan normal. Gubernur Kaltim Isranur menanggapi situasi yang terjadi dalam batas kewajaran. Padahal sebelumnya aksi unjuk rasa menyebabkan nyaris bentrokan antara para demonstran dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga mengamankan. Polisi sampai menyemprotkan bom air dari water cannon serta menembakkan gas air mata untuk membubarkan.
Massa juga bergerak ke kantor polisi untuk meminta rekan-rekan mereka yang ditangkap untuk dilepaskan. Bahkan terjadi benturan antara pengunjuk rasa yang sebagian besar dari kalangan mahasiswa dengan petugas kepolisian. Undang-undang Cipta Kerja ini kalau kita perhatikan sepintas sangat bagus. Saya ini kan susah juga ngomong ya, karena nggak sekolah, jadi kalau namanya sekolah itu jadinya begitu. Tapi saya sangat menghormati, menghargai apa yang disampaikan oleh para pimpinan negara, para pimpinan DPR dan seluruh anggota, dan juga menghargai, menghormati kepada masyarakat yang dengan tanda petik ingin mendapatkan penjelasan melalui unjuk rasa. Alhamdulillah unjuk rasa di Indonesia, termasuk di Samarinda ini sangat bagus, terhormat, nggak ada ngerusak-ngerusak, tertib, bahkan mereka taat-taat di agama, salat asar di halaman kantor DPRD, bagus. Jadi itu baguslah, menunjukkan sebuah etikat baik dan ingin membantu negara. Pandangan Gubernur Isran Nur, Undang-Undang Omnibus Law sudah bagus karena menggabungkan semua aturan yang dulu menyulitkan warga yang ingin berusaha. Namun dia juga memuji aksi unjuk rasa mahasiswa karena merupakan bagian partisipasi menyalurkan aspirasi untuk pembangunan. Persoalan perizinan, persoalan birokrasi dan undang-undang yang beberapa kali kembali bertumpang tindih ini perlu disinkronisasikan di dalam undang-undang Omnibus Law tersebut. Bagus. Jadi setelah disahkan oleh DPR RI tanggal 5 Oktober lalu, kemudian akan disampaikan kepada pemerintah, Presiden menyiapkan untuk tanda tangan pengundangannya sebagai kepala negara. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Ketika di berbagai daerah aksi unjuk rasa sudah mereda, di Balikpapan demonstrasi masih terjadi. Kamis 15 Oktober siang, puluhan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Inilah demonstrasi mahasiswa yang ketiga kalinya di Kota Balikpapan. Setelah pekan tadi 2 kali menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat di DPRD Balikpapan, aksi ketiga juga menyuarakan hal serupa dengan tuntutan sebelumnya, yakni menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sudah diserahkan DPR kepada pemerintah untuk diundangkan. Masa pengunjuk rasa dengan suara khas mahasiswa meminta agar Undang-Undang Sapu Jagat itu dicabut. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyebutkan bahwa undang-undang itu memberikan peluang pengusaha asing menguasai Indonesia. Namun sayang, tidak banyak disebutkan pasal mana saja yang memberatkan para mahasiswa. Di atas, mereka lupa akan hak-hak yang dimiliki untuk rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Kita tidak percaya lagi dengan adanya suara-suara ketika mau oleh pemilu, sebagai kawan-kawan. Janji manis hanya sekedar manis. Kamu kok malah ngarepku. Ketika akhirnya negara kita hancur, siapa yang harus kita bertanggungjawabkan? Kamu aja, kita mundur. Kawan-kawan, hari ini adalah agen-agen perubahan yang menuntut perubahan adanya kebaikan untuk negara ini. Ketika orang tua di atas sana yang mengacau, maka pastikan kitalah yang akan menggantikan mereka untuk memperbaiki negara ini. Sepakat kalian? Di berbagai daerah, aksi unjuk rasa sudah mereda setelah semakin masifnya pemerintah mendistribusikan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya pemerintah telah mengkonter 12 berita hoaks mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan telah menangkap pelakunya.
Secara resmi, DPR RI baru menyerahkan buku undang-undang kepada pemerintah pada 14 Oktober. Namun sejak diketuk palu pengesahan tanggal 5 Oktober, di masyarakat telah beredar berbagai versi undang-undang yang diantaranya adalah hoax karena isinya hasil karangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang sopir pengangkut telur dibekuk tim Opsnal Polsek Balikpapan Utara. Tersangka memiliki sabu seberat 9 gram. Seorang remaja pria warga Samarinda yang berprofesi sebagai sopir dibekuk Rim Batman Opsnal Polsek Balikpapan Utara di kawasan kilometer 5 Batu Ampar, Balikpapan Utara pada Selasa malam lalu. Tersangka Kamarudin diketahui sebagai sopir pengangkut telur, namun tersangka juga sebagai kurir narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka Kamarudin awalnya disuruh untuk membawa sabu dari Samarinda yang akan diberikan kepada seorang pemesan di Balikpapan. Saat sampai di kilometer 5 Balikpapan, tersangka berlaga mencurigakan dan dibekuk polisi. Saat diperiksa, tersangka sempat membuang bungkus bening berisi kristal berwarna putih. Modus yang dilakukan oleh tersangka yakni membawa telur sembari mengantarkan narkoba jenis sabu. Dari pengakuan tersangka Kamarudin, dirinya hanya disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang di Balikpapan. Tersangka mengakui baru 1 kali menjadi kurir sabu. Pelaku ini DPO atau target operasi atau seperti apa, Mbak? Kalau pelaku bukan DPO, ini kan kita nyamar. Jadi nyamar bahwa di situ sering terjadi transaksi narkoba. Baru kita nyamar itu pura-pura kita beli dengan TKP di tempat itu. Artinya target operasi nanti? Ya. Barang didapat dari mana, Dan? Samarinda. Samarinda. Sudah berapa lama pengakuan pelaku ini beraktif? Pengakuan tidak bisa, mereka tidak mau mengakui, hanya baru sekali pengakuannya. Ya. Tapi polisi tidak habis akal. Yang penting ada bukti, kemudian kita bisa menjerat mereka. Kamarudin ini warga Samarinda, Komandan? Samarinda. Pura-pura jual telur di sini modusnya. Siap. Makanya saya himbau pada warga, apabila ada orang yang pura-pura jualan apa yang sekiranya mencurigakan, kita patut saja menduga bahwa mereka ada kegiatan lain di lain yang mereka jual. Baru ini aja, Pak. Baru berapa lama? Ini. Baru sekali ini. Sekali ini. Dijanjiin berapa untuk ngantar barang itu? Belum ada. Dijebak, Pak. Hah? Saya cuma dijebak, Pak. Disuruh? Iya. Dibayar berapa, Mas? Dibayar berapa dijanjikan? Belum ada, Pak. Dijebak gimana maksudnya? Dijebak, Pak. Yang nyuruh kamu siapa? Itu, Pak. Hah? Kan ada yang pembawanya barang ada ikut, Pak. Tapi tahu itu sabu yang diantar? Iya, belum tahu, Pak. Belum tahu ada di bawah kan. Oh, Jawabnya terus terang ya. tahu sabu itu ya? Iya, Pak. Tahu kalau disuruh bawa sabu? Udah tahu, Pak. Pertamanya belum. Hah? Belum tahu pertamanya, Pak. Oh, pertama belum tahu. Iya. Tapi sudah tahu. Tapi habis itu tahu. Iya. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan dan akan dilakukan pengembangan. Tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memberikan izin dibukanya kembali bioskop di Kota Balikpapan. Namun, beberapa aturan harus diterapkan oleh pengelola bioskop. Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan memberikan izin untuk dibukanya kembali bioskop yang ada di Balikpapan per Rabu 14 Oktober 2020 yang dituangkan dalam surat edaran nomor 440/532 yang ditandatangani Wali Kota Balikpapan selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan. Dalam surat edaran yang dibacakan oleh Wali Kota Balikpapan pada penyampaian perkembangan penanganan COVID-19 di halaman Pemkot Balikpapan, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh pengelola bioskop, yakni tidak melakukan aktivitas makan dan minum selama di ruang teater, pemesanan tiket melalui online, memberikan tanda jarak di kursi, menjaga kebersihan filter AC, film hanya dibatasi 2 jam, dan jumlah maksimal penonton hanya 50%. Bioskop Pak, gimana Pak? Aturannya gimana Pak? Kenapa? Aturannya seperti apa Pak nanti Pak? Dia kan bioskop kan sudah pernah simulasi. Jadi sekarang dibuka dengan catatan pertama kapasitasnya hanya 50% dari kapasitas bioskop. Ya, kedua yang kursinya harus diberi tanda kali yang tidak boleh didudukin. Kemudian tidak boleh ada pemesanan makanan dan minuman di dalam bioskopnya. Ya, kemudian AC-nya harus dijaga filternya dan filmnya tidak boleh lebih dari 2 jam gitu. Kalau begitu, dan itu kapan mulai beroperasi Pak? Dibatasi juga Pak, kalau filmnya 2 jam. Kenapa? Kalau filmnya cuma boleh 2 jam berarti operasional nggak boleh. Operasional bioskop nggak boleh sampai malam atau bagaimana? Itu kan sekali putar. Berapa kali putar Pak? Kalau untuk bioskop nanti Pak, katanya kan kemarin sempat 3 kali dalam sehari Pak. Iya, tapi kan ya 3 kali, hanya nanti dilakukan pembersihannya sebelum di putaran yang kedua harus dilakukan lagi penyemprotan dan sebagainya. Berarti tetap dibatasi 3 kali Pak dalam sehari? Iya. Pak, berarti kapan mulai berlaku Pak? Hari ini. Penerapan disiplin protokol kesehatan di bioskop ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu juga untuk menghidupkan kembali roda ekonomi Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Sejumlah pagar masjid rusak akibat aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law. Pihak Masjid At-Taqwa tidak mempermasalahkan kerusakan pagar masjid yang terjadi. Berikut informasinya. Sejumlah pagar Masjid At-Taqwa Balikpapan rusak akibat aksi demo yang digelar di Kota Balikpapan selama 2 hari terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Kerusakan pagar masjid ditanggapi dingin oleh Ketua Masjid At-Taqwa Balikpapan saat di ruang kerjanya. Ketua Masjid At-Taqwa menjelaskan jika pagar Masjid At-Taqwa yang ada memang tidak kuat untuk diduduki sehingga lepas dan rusak. Pagar tersebut akan segera dipasang kembali dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
Kerusakan ini tidak bisa diduga lantaran aksi massa saat terjadi keributan, massa berlari ke masjid yang memang dekat dengan lokasi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan ormas. Itu saya tahu persis karena ini udah beberapa kali pagar itu kita perbaiki. 4 orang duduk di situ pun roboh sudah. Sebenarnya tidak ada, saya lihat niat mereka merusak. Maka saya bilang kemarin sama pada wartawan teman kita, saya bilang menyikapi ini biasa-biasa aja lah. Kalau sampai pun dikejar, pasti cari pelarian. Hanya ke sini pelariannya, tidak apa-apa. Dan ini udah kita buat surat ke wali kota, karena beliau ketua umum Masjid Taqwa ini laporan pemberitahuan ada pagar kita yang rusak akibat unjuk rasa. Dan beberapa hari ini kita perbaiki. Saat ini pagar yang rusak sudah diamankan di lokasi di depan masjid dan dalam waktu dekat segera dipasang kembali. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Masa kampanye belum dimulai, tapi media online dan media sosial sudah marak dengan gambar dan berita mengenai kandidat yang akan berlaga. Bawaslu Kota Samarinda mengakui masalah kampanye di luar jadwal itu menjadi perhatian mereka, namun sejauh ini belum ada media maupun tim kandidat yang ditegur karena melanggar. Resminya para kandidat yang akan berlaga di Pilkada serentak 9 Desember baru boleh berkampanye di media mainstream selama 14 hari, mulai 21 November sampai 5 Desember. Jadi, kalau ada yang melihat media online, cetak atau elektronik menayangkan berita dari kandidat, dipastikan hal itu melanggar aturan. Sebelum tiba waktunya izin beriklan, media bebas memberitakan gerakan para kandidat maupun tim pemenangan. Hanya saja pemberitaannya berimbang untuk semua pasangan. Menurut Ketua Bawaslu Kota Samarinda, sejauh ini pengawasan yang dilakukannya menunjukkan masih tertib. Namun dia berharap jika memang ada warga melihat pelanggaran untuk melaporkan kepada Bawaslu. Bahwa memang kampanye online itu menjadi perhatian kita Bawaslu. Karena ada yang kemudian diatur saya kira ada keputusan dari KPU peserta pasangan calon yang boleh dilakukan dari tanggal 5 dari tanggal 6 sampai tanggal 5 Desember yang kemudian memang sudah disepakati. Tapi yang penting bahwa ada yang range waktu yang diatur hanya 14 hari, ya, yaitu dari tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember. Artinya apa? Bahwa jikalau kemudian ada kegiatan kampanye dilakukan di luar waktu itu yang sudah ditentukan tadi, maka itu diduga melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, ini saya kira menjadi concern kami di Bawaslu beserta dengan Panwascam dan juga PKD kita yang ada di level kelurahan untuk betul konsen untuk melakukan pemasukan ini. Nah, kita tidak mau kemudian ada kegiatan yang sebenarnya dilakukan tapi tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Saya kira itu ya terkait dengan media online. Berbeda dengan media mainstream, para kandidat dibolehkan berkampanye melalui media sosial. KPU sudah membuat aturan, tiap pasangan kandidat dan tim pemenangan boleh mengoperasikan 20 akun berbagai platform. Namun, akun-akun itu wajib didaftarkan ke KPU dan setelah 5 Desember, semua konten kampanye harus ditutup. Ketua Bawaslu Kaltim Abdul Muin mengatakan, masa pandemi ini membuat banyak aturan kampanye jadi berubah. Para kandidat lebih mengandalkan kampanye melalui media daring atau dalam jaringan. Karena kampanye pertemuan tatap muka dibatasi pesertanya 50 orang saja. Para kandidat juga tidak lagi terpaku pada zona-zona kampanye yang telah ditentukan, namun diberikan kebebasan sepanjang tidak berbenturan dengan jadwal kandidat lainnya. Pak, berarti pada intinya walaupun zona itu dihapus, tapi paslon itu masih punya jadwal ya yang ditentukan. Saya kira gini, kalau yang membedakan kemudian tidak diatur secara jelimet ya, kayak kemarin ada zona A dan B. Tidak, artinya dibuka luas. Sepanjang Kota Samarinda boleh mereka melakukan kampanye, ya. Tetapi yang memang kita perlu antisipasi, jangan sampai kemudian kegiatan kampanye ini dilakukan secara bersamaan pasangan calon di kelurahan yang sama misalnya, apalagi berdekatan. Ini saya kira menjadi perhatian kami, karena kalau itu yang terjadi, kalau sangat mepet
tempatnya ini dikhawatirkan bisa menimbulkan banyak kerumunan massa. Berarti juga Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.